4 bulan Samsung A56 udah banting harga di 5 jutaan. Yes, gue ngeliat TikTok Shop tanggal kembar 88 itu di 4,99 juta untuk varian 8 per 256 GB. Ngeliat gak tanggal spesial, ini di 5,2 juta. Rasanya ini HP kemahalan atau kompetitornya yang terlalu agresif. Oke, buat kalian yang mau beli, kebetulan gue udah pakai HP ini selama 4 bulan. Gue share semua suka dukanya. Langsung aja tanpa basa-basi, let's check it out. Gak bisa dipungkiri ya, alasan orang-orang betah menggunakan HP Samsung atau minimal pengen ngelirik pindah ke HP Samsung itu di bagian user interface yang sebagus itu. Dari bocil, anak muda, sampai orang tua bakalan otomatis gampang terbiasa karena user interface-nya seminimalis itu, sebersih itu, tanpa pakai tutorial. Bahkan dalam kata kunci yang paling penting menurut gua ada di bagian rutinitas update yang sangat diperhatiin. 4 bulan launching udah dapat 4 kali update yang menyangkut bug fixing dan security patch. Bahkan untuk jaminannya, ini long term lebih aman sampai 2031 alias 6 tahun OS update. Gila banget sih. Terutama kalau misalkan kalian pun juga pengen custom tampilannya yang lebih sesuai preferensi, bisa di-downloadin aplikasi Good Lock. Lihat nih, di lock screen sekarang gue bisa buka quick settings atau buka aplikasi langsung. Jadi nggak pakai buka tutup yang lain-lain lagi, masuk ke home screen nggak pakai ribet. Bahkan di control panel, ini tampilannya lebih rapet, jadi kelihatan semuanya. Dan harus gue akui, efisiensi dari One UI ini gila banget sih. Bikin baterai 5000 mAh, awetnya tuh beneran seharian. Gua pakai entertainment, main game, full cellular data, bisa dapat SOT 7 jam 17 menit. Dipakai campurin WiFi, dan tanpa gaming, bisa dengan mudah nyentuh 9 jam. Bahkan, ini gua ngetes kemarin ini, tinggalin overnight dari jam 12 malam sampai jam 11 siang dengan koneksi seluler data nyala, cuma ngurangi baterai 3%. Jelas menurut gue nggak masuk akal. Apalagi untuk chargingnya, bikin Samsung S25 gue nangis karena support 45 watt. Ya walaupun brick chargernya mesti beli terpisah sih. Tentu ini ngecharge-nya jauh lebih cepat ketimbang Samsung S25 guys. Buat kalian nyari HP kenceng, jelas ini HP bukan buat kalian. Dibandingin sama Dimensity 8350, Snapdragon 8 Gen 4, jelas angka benchmarknya ini jomplang. But anyway, ketika gue bandingin Antutu benchmark di awal launching sampai setelah 4 bulan dan dilewatin 4 kali update juga, dari segi CPU-nya ini ada naik sedikit. Ya, sedikit banget, gak berasa. Nah, mungkin kalian bertanya, Bang, untuk performa jangka panjang, apakah Exynos 1580 ini sangat bisa diandalkan? Ya, kalau ini kita mesti lihat ke depannya. Tapi secara logikanya, di mana makin tahun ada engine baru, game makin berat, aplikasi makin diupdate juga makin berat, itu memerlukan performa yang kencang. Jadi rasanya ya kita mesti lihat paling nggak aman 3-4 tahun sih oke. Tapi memang saat ini One UI-nya tuh ngebantu banget bikin performa, multitasking, pindah-pindah aplikasi sana-sini tuh berasa mulus. Bahkan dari segi schoolingnya, ini harus gue akuin untuk seri A5 kali ini sangat-sangat proper. Ya buat chipset Exynos menurut gue ini anget-anget doang. Digeber push rank MLBB 2 jam, suhu tertinggi cuma 42 derajat. Padahal gue main di kondisi ruangan tanpa AC. Genshin Impact 1 jam cuma nyentuh 41,3 derajat doang. Menurut gue jelas gak masuk akal. Anyway, untuk MLBB kemarin sempat update yang cukup signifikan di mana kalian bisa custom. Jadi refresh rate-nya ini ultra hilang, nggak bisa mainin di 120 fps. Jadi intinya sih kalau misalkan kan kalian pengen nyari performa kenceng, ya skip ini aja. Dan ada juga yang harus kalian tahu, kalau storage juga jadi deal breaker karena cuma mentok di 256 GB. Oke lah, bisa dipakai cloud untuk foto, video. Tapi kalau misalkan aplikasi, kan nggak bisa di cloud, mesti pakai micro SD at least. Ayolah Samsung, sediain varian 12 per 512 GB gitu, biar lebih enak, apalagi untuk jangka panjang. Buat kualitas kamera setelah foto-foto dan video sana-sini emang harus gue akui, Samsung tetaplah Samsung. Kalau misalkan pengen foto sesuatu, warnanya itu lebih cenderung vivid, gonjreng. Buat kalian yang males color grade, ya ini bisa langsung post, gak pakai ribet. Tapi kalau misalkan kemarin ini gue coba foto anabul dan menghadap matahari, ini kontrasnya agak berlebihan sih. AI-nya belum bisa compensate. Jadi saran gue, kalau misalkan pengen ngejar warna yang lebih natural, lebih asli, tanpa mengurangi dynamic range-nya, dan pengen ngebenerin highlight, itu yang paling penting. Jangan lupa mainin exposure. Bahkan ini berlaku ketika kalian pengen foto objek pas lagi sunset atau terik matahari yang lagi terik-teriknya. Kelihatan
kualitas dari HP doang itu bisa jadi kelihatan lebih profesional. Untuk kualitas sensa ultrawide, oke lah, ini detailnya menyeluruh banget walaupun resolusinya lebih rendah. Tapi begitu udah masuk low light, sangat tidak disarankan. Emang ada night mode, tapi menurut gua ya nggak usah dipakai lah ya. Dan terakhir, untuk kualitas video menurut gua, Samsung A56 masih juaranya di mid-range. Selain bisa support 4K 30 fps di semua lensa, tapi perpindahannya itu bisa langsung tanpa harus stop record, dan kualitasnya semua mulus loh, gila. Yang lain mesti tiru yang ini loh, Samsung optimalisasi kamera videonya terbaik. Sebenarnya kalau ngomongin soal tangkapan signal itu tergantung sama lokasi dan providernya apa. Ya, sekarang ini ketika gue pakai di provider Indosat di kota Jakarta, bahkan sempet jalan ke Bandung, itu nggak pernah ada jadi masalah sih. Downloadnya kencang, uploadnya ya oke aja. Tapi ketika gue udah di studio menggunakan koneksi WiFi router yang udah support Wi-Fi 6, ini kebaca. Jadi speed download dan upload itu selalu kencang, nggak pernah ada jadi masalah. Bahkan untuk GPS-nya akurat. Ya, selama kalian bisa baca di atasnya ada 50 meter, 100 meter, harusnya nggak akan kesasar. Dan kalau misalkan kalian yang tinggal di kota-kota manapun, coba absen gimana soal tangkapan signal. So guys, kesimpulannya memang Samsung A56 ini kurang dapat hype kayak A55 kemarin karena faktor harga yang naik dan kompetitornya terlalu agresif. 6,6 juta untuk varian 8 per 128 GB. Ya emang sih dapat voucher dan lain-lain, tapi menurut gue tetap 6 jutaan. Sekarang kalau misalkan kalian mau beli HP ini untuk varian 8 per 256 GB dan dapat di harga 5 juta pas atau 5,5 juta, silahkan, itu worth it dan tepat banget. Yang kalian dapetin build quality mahal, kameranya bagus gak akan ngecewain, baterainya awet, One UI-nya bagus, dan untuk kualitas coolingnya ini proper banget sih, all rounder. Tapi kalau udah dapet di harga 6 jutaan, menurut gue lebih bijaknya kalian tabung dikit lagi ke S24 FE karena yang itu juga udah turun. Nah anyway, buat kalian yang udah pakai Samsung A56 dari awal launching, gimana suka dukanya? Coba share di bawah. Gue berharap dengan adanya video ini kalian bisa terbantu, dan kalau misalkan terbantu jangan lupa like, share ke teman-teman, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasinya juga supaya tahu kapan video baru diupload. And as always, stay safe, stay healthy, stay updated with up to date. Oh ya, kalau misalkan pengen bahas S24 FE, jangan lupa like-nya guys.